Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menjelaskan bab 20 tentang accounting for pension and post retirement benefit. Perkenalkan, nama saya Fenia Ludita Jati dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Rahatsir Ratnamawati, NPM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Aulia Sidi Harolin dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, saya Niken Widiawati dengan NPM akhir 171. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 240, 130, 103, 47. Nama saya Muhammad Aredeka Mustafa dengan NPM akhir 398. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat program pensiun. Ada beberapa program pensiun bersifat iuran. Yang pertama ada sifat iuran. Dalam program ini, karyawan menanggung sebagian biaya manfaat yang disebutkan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaat mereka. Yang kedua, non-iuran. Dalam program ini, perusahaan menanggung seluruh biaya dari pensiun si karyawan tersebut. Lalu, saya akan menjelaskan tentang rencana iuran pasti. Rencana tersebut hanya mendefinisikan kontribusi pemberian kerja, tidak ada janji mengenai manfaat utama yang dibayarkan kepada karyawan tersebut. Besarnya manfaat pensiun tergantung pada beberapa faktor. Jumlah awal yang berkontribusi pada dana pensiun, pendapatan yang terakumulasi dalam dana pensiun, dan penanganan hilangnya dana yang disebabkan oleh penghentian awal karyawan lainnya. Yang terakhir, akuntansi program iuran pasti sederhana. Karyawan menanggung manfaat dan atau resiko atas aset yang dikontribusikan ke dana pensiun. Pemberi kerja hanya perlu menyetor iuran tahunan sesuai rumus program. Beban pensiun sama dengan jumlah iuran wajib, liabilitas yang dilaporkan jika kontribusi kurang dari kewajiban, sedangkan aset dilaporkan jika kontribusi melebihi kewajiban. Pemberi kerja juga harus mengungkapkan jumlah beban yang dicatat untuk program tersebut. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program imbalan pasti. Nah, program imbalan pasti atau biasa disebut dengan Definite Benefit Plan ini menetapkan imbalan yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun. Imbalan ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi pada tahun-tahun menjelang pensiun. Nah, karyawan ini adalah penerima manfaat dari wali amanat iuran pasti, tetapi pemberi kerja adalah penerima manfaat dari wali amanat imbalan pasti dalam bentuk wali amanat adalah entitas yang terpisah. Secara substansi, aset dan liabilitas wali amanat sesungguhnya dimiliki oleh pemberi kerja. Artinya, selama program berlanjut, pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran imbalan pasti tanpa memperhatikan apa yang terjadi dalam wali amanat. Pemberi kerja menanggung risiko dengan program imbalan pasti karena mereka harus memberi iuran dengan cukup untuk memenuhi biaya atas imbalan yang telah ditetapkan oleh program tersebut. Selanjutnya adalah peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Masalah yang terkait dengan program pensiun ini melibatkan perhitungan matematika yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun itu telah sesuai untuk kelompok karyawan yang tercakup dalam aktuaris. Nah, program aktuaris sendiri itu adalah program yang individu yang dilatih melalui program. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Net Defined Benefit Obligation, yaitu posisi pendanaan dari rencana pensiun pasti. Net obligation ini bisa berupa defisit maupun surplus. Nah, dasar perhitungannya yaitu dari selisih antara Defined Benefit Obligation atau kewajiban imbalan pasti dengan Fair Value of Plan Asset, yaitu nilai wajar aset pensiun yang tersedia. Nah, apabila kewajiban pensiun ini lebih besar daripada aset rencana, maka perusahaan akan mengalami defisit. Begitu pula sebaliknya,
Apabila kewajiban ini lebih kecil daripada aset rencana, maka pensiun mengalami surplus. Nah, berikut ini merupakan contoh ilustrasi dari defisit dan surplus. Jadi yang pertama pada kolom bagian kiri merupakan contoh dari defisit, yang mana kewajiban imbalan pasti sebesar 1 juta euro, sedangkan aset rencananya hanya 900.000 euro. Nah, karena kewajiban ini lebih besar sehingga menghasilkan selisih 100.000 euro, yang mana akan dicatat sebagai net defined benefit obligation atau dengan kata lain sebagai defisit. Nah, sementara pada kolom bagian kanan merupakan contoh dari kondisi surplus. Kewajiban imbalan pasti sebesar 150.000 euro, sedangkan pada aset rencana mencapai 200.000 euro. Nah, karena aset ini lebih besar dari kewajiban, memiliki selisih 50.000 euro, yang nantinya akan dicatat sebagai net defined benefit asset, yaitu sebagai surplus. Baik, pada bagian ini kita akan membahas pelaporan perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan aset program. IASB mewajibkan agar semua perubahan yang terjadi dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program selama periode berjalan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pendekatan ini menggunakan prinsip akrual, artinya beban pensiun diakui saat terjadinya, bukan saat kas dibayarkan. Nah, IASB juga mengharuskan perusahaan melaporkan perubahan dari berbagai elemen liabilitas dan aset pensiun di bagian laporan laba rugi komprehensif, tergantung pada sifat transaksinya. Nah, komponen utama biaya pensiun terdiri dari yang pertama biaya jasa, yang kedua bunga bersih, dan yang ketiga pengukuran ulang. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa jasa dan bunga bersih mempengaruhi laba bersih, sedangkan pengukuran ulang mempengaruhi pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya, bagian ini menjelaskan dua komponen utama yang mempengaruhi laba bersih, yaitu biaya layanan dan bunga bersih. Yang pertama, biaya layanan. Untuk menentukan biaya layanan, perjalanan, dan peningkatan kewajiban manfaat pasti, perusahaan harus yang pertama menerapkan periode penilaian aktuaria, yang kedua menetapkan manfaat berdasarkan periode layanan, yang ketiga membuat asumsi aktuaria yang realistis. Kedua, bunga bersih. Bunga bersih dihitung berdasarkan selisih antara kewajiban manfaat pasti dan aset program, yang masing-masing dikalikan dengan tingkat diskonto. Rumusnya adalah net interest sama dengan dividend benefit obligation dikalikan discount rate dikurangkan dengan plan asset dikalikan discount rate. Nah, hasil hitungan ini menunjukkan apakah perusahaan mengalami beban bunga atau pendapatan bunga dari program pensiun, dan seluruhnya dilaporkan dalam laba bersih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aset program pensiun dan pengembalian aktual. Aset program pensiun merupakan investasi seperti saham, obligasi, surat berharga, dan real estate yang dinilai pada nilai wajar. Aset ini disimpan dalam dana pensiun terpisah yang hanya digunakan untuk mengelola manfaat karyawan, sehingga tidak bisa dipakai untuk membayar kreditur perusahaan. Kontribusi dari pemberi kerja dan hasil investasi menambah aset pensiun, sedangkan biaya pembayaran manfaat kepada pensiunan menguranginya. Pada contoh tabel, saldo awal aset program tahun 2022 yaitu sebesar 4.200.000 euro. Selama tahun tersebut, perusahaan menyetor sebesar 300.000 euro dan memperoleh pengembalian aktual sebesar 210.000 euro. Sementara itu, pembayaran manfaat kepada karyawan sebesar 250.000 euro, sehingga saldo akhir aset program pada 31 Desember 2022 menjadi 4.460.000 euro. Rumus untuk menghitung pengembalian aktual adalah plan assets ending balance dikurangkan plan assets and beginning balance dikurangkan dengan contribution dikurangkan benefit paid. Pada penggunaan kertas kerja pensiun, terdapat kolom jurnal umum di kertas kerja di dekat sisi kiri, menentukan jurnal untuk dicatat dalam akun besar formal.
Kolom catatan memo di sisi kanan mencatat saldo kewajiban imbalan pasti dan aset pemrograman. Selisih antara kewajiban imbalan pasti dengan nilai wajar aset pemrograman adalah aset atau liabilitas pensiun atau pension asset or liability yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Lalu pada biaya jasa lalu atau past service cost adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh amandemen program atau quartilement 12. Misalnya, amandemen program muncul ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan imbalan tambahan kepada karyawan yang ada untuk jasa masa lalu. Seperti gambar di bawah ini, biaya jasa lalu atau beban pada periode berjalan. Amandemen program ada pengendalian program, penarikan program, dan perubahan pada program. Pada curtailment, pengurangan yang signifikan dalam jumlah karyawan yang ditanggung pada program tersebut. Baik, yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian aset pensiun. Nah, keuntungan dan kerugian ini terjadi karena ada perbedaan antara actual return atau hasil sesungguhnya dan bunga yang diharapkan atau interest revenue dari aset dana pensiun. Hal ini itu menggambarkan kinerja investasi dari dana pensiun. Adapun perhitungan rumus dari aset gain or loss-nya yaitu actual return dikurangi dengan interest revenue. Kemudian ada jurnal untuk aset jika terjadi keuntungan atau gain, yaitu plan aset pada OCI. Jadi plan asetnya itu di debit dan OCI-nya di kredit. Jika terjadi loss aset, itu dibalik, OCI-nya di debit dan plan asetnya di kredit. Baik, yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian kewajiban pensiun atau biasa disebut liability gain or loss. Liability gain or loss ini timbul karena perubahan asumsi dari aktuaria, misalnya tingkat diskonto, tingkat kematian, turnover karyawan, dan kenaikan gaji, dan lain-lainnya, yang menyebabkan perubahan nilai defined benefit obligation atau DBO. Adapun jenis-jenis dari liability sendiri yaitu gain or loss. Liability gain itu terjadi bila DBO itu menurun atau kewajiban lebih kecil dari perkiraan, sedangkan liability loss itu terjadi jika DBO itu meningkat atau kewajiban lebih besar daripada perkiraan. Kemudian ada jurnalnya yaitu gain or loss yaitu OCI pada bagian debit kepada defined benefit obligation atau DBO pada bagian kredit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, persyaratan mencakup penyajian informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar pengguna dapat menilai posisi serta kinerja keuangan perusahaan secara akurat. Keuntungan dan kerugian atau pengukuran kembali timbul dari perubahan nilai aktuaria kewajiban imbalan pasti dan hasil aset program yang berbeda dari perkiraan sebelumnya. Komponen ini diakui langsung dalam pendapatan komprehensif lain, bukan laba rugi. Pengakuan status pendanaan neto mencerminkan selisih antara nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan nilai wajar aset program yang disajikan sebagai aset atau liabilitas neto dalam laporan posisi keuangan. Klasifikasi aset atau liabilitas pensiun dilakukan berdasarkan pendanaan tersebut. Bila aset program melebihi kewajiban, maka diakui sebagai aset pensiun. Sedangkan jika kewajiban lebih besar, diakui sebagai liabilitas pensiun. Agregasi program pensiun berarti penggabungan beberapa program imbalan kerja yang serupa untuk tujuan pelaporan asalkan karakteristik dan resiko sebanding guna memudahkan penyajian dan pemahaman laporan keuangan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi dalam laporan keuangan itu perusahaan wajib memberikan penjelasan mengenai program pensiun yang dimiliki. Nah, hal ini itu penting banget supaya pembaca laporan keuangan seperti investor, karyawan, atau pihak-pihak lain itu bisa memahami posisi keuangan. Bisa memahami posisi keuangan perusahaan, lalu bisa memahami hasil operasi dan arus kas, dan juga resiko
perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pensiun. Lalu ada 3 tujuan utama pengungkapan program pensiun. Yang pertama yaitu menjelaskan karakteristik program pensiun, misalnya jenis program dan bagaimana manfaatnya diberikan kepada karyawan. Lalu yang kedua, menjelaskan angka-angka dalam laporan keuangan yang muncul karena adanya program pensiun seperti aset dan kewajiban. Lalu yang ketiga, menunjukkan dampak program pensiun terhadap arus kas masa depan, yaitu seperti kapan dan berapa jumlah manfaat yang akan dibayarkan. Nah, perusahaan itu juga harus menunjukkan rekonsiliasi itu penjelasan tentang perubahan dari awal hingga akhir periode untuk mengetahui aset program pensiun. Aset program pensiun itu dana yang disiapkan untuk membayar manfaat pensiun. Lalu ada kewajiban imbalan pasti yang dimana yaitu jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada karyawan di masa depan. Lalu yang terakhir ada status pendanaan atau selisih antara aset dan kewajiban. Lalu di dalam rekonsiliasi itu meliputi biaya jasa kini, pendapatan atau beban bunga, pengukuran kembali kewajiban yang berupa keuntungan atau kerugian, lalu ada biaya jasa lalu dan kurtalmen atau pemangkasan manfaat. Lalu yang terakhir ada iuran dan pembayaran program pensiun. Oke, selanjutnya di sini ada 2 tabel. Yang pertama ada tabel pengungkapan pensiun. Nah, di dalam tabel ini kan sudah terdapat isi rekonsiliasi yang seperti saya jelaskan di sebelumnya. Jadi tabel ini tuh menunjukkan bahwa kewajiban pensiun dari Zarley Company itu meningkat tajam setiap tahunnya. Sementara aset programnya itu juga naik, tapi tidak cukup untuk menutup kewajiban tersebut. Jadi akibatnya status pendanaan perusahaan itu terus defisit. Dari kekurangan 1 juta di tahun dari kekurangan 1.000 di tahun 2011 menjadi 105.400 di tahun 2013. Nah, ini artinya perusahaan itu perlu meningkatkan kontribusi atau pengolahan dananya lebih baik agar bisa memenuhi kewajiban pensiunnya di masa depan. Lalu untuk tabel yang kedua adanya perbedaan antara pensiun dan imbalan pasca kerja lain. Nah, di sini ada suatu perbedaan antara pensiun dan imbalan pasca kerja lain. Nah, tabel ini itu bisa kita lihat perbedaan utama antara program pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja. Nah, pensiun ini itu biasanya sudah disiapkan dan didanai perusahaan sejak awal dengan jumlah manfaat yang pasti, misalnya uang bulanan untuk karyawan yang pensiun. Nah, sementara imbalan kesehatan pasca kerja itu umumnya tidak didanai dan sulit diprediksi karena tergantung kebutuhan media pensiun dan keluarganya di masa depan. Jadi beban perusahaan dari imbalan kesehatan ini itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.